tribe tuh berbicara tentang anak muda gitu ya. Dan selalu penuh energik dan kalau lihat foto-foto itu menarik sekali. Nah, oke. Tapi waktu saya sampai jam berapa nih? Angel, mungkin nanyanya ke Angel ya. Mana deh? Atau yang enggak? 40 menit, ih lama sekali ya. 40 menit, ih. Oh iya. Saya usahakan 25 lah ya. Ya, saya usahakan ya. Kak Fani langsung. Terima kasih yang. Oke, kita secara cepat kita ngobrol tribe-nya dalam definisi ini aja, tribe-nya supaya kita nggak ngobrol kemana-mana ya. Ayo, boleh next slide. Asik, bahasa Inggris lagi ya. Tantangan kita hari ini untuk generasi kita ini bukan nggak ada info, bukan karena nggak ada info, tapi karena kebanyakan info. Info yang saya ambil ini dari Cambridge, ya, Tribes. Nah masalahnya adalah sekarang orang terima info apa saja jadi kebenaran, kasihan. Ada suster nari-nari dan bilang gejala depresi itu apa gitu 5 ya. Tiba-tiba angka orang yang merasa depresi naik. Kenapa? Karena dia lihat info, habis itu dia self-diagnose tentang dirinya sendiri, langsung gini, aku kayaknya depresi. Lihat itu, orang ngambil sesuatu info jadi sebuah kebenaran tanpa ada saringan. Hari ini saya berdoa nih, ini doa saya dan saya lihat itu di dalam kehidupan kita. Bahwa mari dekatkan dirimu dengan fondasi, dengan kebenaran. Sehingga waktu saudara terima info, santai. Kok gak ada yang amin? Saudara terima info, santai aja. Kenapa? Karena engkau punya saringannya firman Tuhan. Kita tahu yang benar yang mana, yang enggak yang mana. Waktu kita bingung kita tahu, mau nyari siapa? Datang sama Tuhan. Ya kan? Nah, kita akan berbicara di situ. Nah, kalau lihat dari definisi ini, a social division in traditional society consisting, panjang nih, nanti saya akan terjemahkan buat saudara. Sedap ya. Of family, ini mumpung gembala saudara kan pelayanannya bangsa-bangsa, ya kan? Or communities linked by social, pemisahan, pembagian, division, dari kelompok-kelompok sosial yang disebabkan oleh itu tuh ekonomi mungkin agama, mungkin keturunan, darah gitu ya, atau juga kultur. Ini saya suka definisi ini karena dia tidak lagi tradisional, dia sudah mengembangkan ke arah yang lebih international gitu, yang kekinian, common culture, dialect. Common culture itu bisa saja bukan Jawa-Jawa gitu ya. Bukan. Bisa dianggap sebagai gini, kita nih common culture. Anak muda punya culture-nya sendiri gitu ya. Culture anak muda. Anak muda di sini sama di New York beda-beda sedikit culture-nya. Ya, ada yang ekstrim ada, tapi beda dikit. Hari ini Christian rock lagu dianggap culture anak muda. Dianggap. Tapi memang itu culture-nya. Anak muda cenderung suka Christian rock. Dia gak terlalu suka bosas. Tapi sadari itu culture, bukan itu selera tuh, bukan sebuah kebenaran. Musik bosas, tua, enggak. Yang muda ada juga, cuma culture-nya menyatakan begitu. Typical having a recognized leader, orang yang ngikut biasanya ada panutannya tuh, ada leadernya tuh. Saya berdoa saudara sini karena Tuhan Yesus. Aminnya, ya nggak apa-apa. Yang nggak ngomong amin dengar, Tuhan tetap sayang saudara. That's okay. Oke, mungkin ada yang di sini karena temanmu, dengar ya, Tuhan tetap sayang saudara. That's okay. Atau saudara kesini karena lihat Instagram Marsha Sinta atau KAC, keren banget tuh anak-anaknya. Oke juga, tapi dengar ya. Nanti saya berharap waktu saudara ada di sini, saudara mulai ngerti bahwa semua yang di sini mengutamakan Tuhan Yesus di atas semuanya. Amin ya. Oke, tapi lihat ini definisi. Saya mau kasih saudara definisi sedikit yang dari firman Tuhan. Oke, bisa dikeluarin. Saya boleh dapat air putih nggak tuh sayang? Ya. GBI official drink. Air putih. Ya.
Makasih. Agak ragu dia mendekati suaminya. Ya. Mungkin karena di mimbar. Ada kekudusan. Saya dikasih di sini. Kayak Esi itu selalu rindu memberikan yang terbaik. Jadi saya selalu dikasih minuman yang rasa-rasa itu. Yang ada rasanya gitu ya. Tapi karena batuk saya butuh GBI official drink. Air putih. Oke, 1 Petrus 2 ayat 9 saya coba liatin bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang antara bangsa itu enggak ada perbedaannya ya. Dan menurut saya enggak salah juga. Karena terjemahan itu kan bukan soal bahasa itu. Orang bilang gini, bahasa Indonesia ini terjemahannya sering salah kak, salah. Enggak loh, enggak, bukan salah. Dia itu nerjemahin menurut pandangan orang Indonesia, ya pengertian orang Indonesia. Diterjemahin menurut zaman yang terjemahin, ya lain-lain, bukan salah. Memang itu konteksnya gitu, that's okay. Tapi kita perlu bandingin bahasa yang lain supaya kita ngerti, oh ternyata yang aslinya tuh ada niatan begini gitu ya. Gitu loh ya, kayaknya curiga. Baca ayat 1 Petrus 2 ayat 9 itu yuk sama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, apa? Imamat yang rajani, terus bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Nah lihat itu ya, kamulah bangsa yang terpilih. Habis itu pakai kata bangsa yang kudus. Sama ya bangsa-bangsa gitu ya. Tapi bahasa Inggris menerjemahkannya agak berbeda kan ya. But you are a chosen people. Baru pakai kata a holy nation, bangsa yang kudus. Ya. Nah kalau lihat bahasa asli Perjanjian Baru apa? Enggak, Yunani. Ada Ibrani Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu Yunani. Makasih. Mari kita baca sama-sama. Sedap. Yemis, Degenos, Ekleton, Baiselon. Sudahlah. Kata people pakai kata genos nih, genos. Kata bangsa pakai kata ethnos. Nah kalau kita lihat next, genos itu offspring, family, stock, race, keturunan ya, bangsa gitu, jenis. Many individuals of same nature. Gayanya sama, sukanya sama, ya. Saya cuma mau nunjukin sesuatu sama saudara. Terus ethnos, pakai kata ini, ethnos, next, ya. Bahkan orang-orang yang kumpul bareng-bareng, contohnya di situ ada company, troops, tentara, itu bahkan dibilang ethnos. Satu peleton. Kenapa? Stylenya sama. Saya dulu ikut marching band. BCK Cahana Kartika. Kak Fani ikut marching band Tarakanita. Marching band Tarakanita. Oke? Kami marching band, saya kan dari kampung ya. Ketemu marching band, juara gitu ya. Lihat mereka tuh, saudara. Dulu, sekarang ya masih, ya, masih gitu. Kalau ngelihat kami tuh marching band tuh ya latihannya alat musiknya. Tapi yang menentukan sebuah korps bukan hanya skill. Katakan amin. Yang menentukan saudara dan saya kualitas ini ya, bukan cuma praise and worship. Enggak. Ini korps ya, kalau kami ya makan nih, jam makan, anak-anak kan baris nih. Oke, kita akan makan siang ya. Asik, langsung gitu semuanya. Asik, kasih nasi bungkus, langsung jongkok semua makan. Ya. Ada yang makan masih pakai sarung tangan marching band. Anak kampung, ya
Suatu kali kami kompetisi, namanya dulu apa sayang? Grand Prix Marching Band, GPMB. Grand Prix. Kami pertama kali ketemu dengan Tarki. Kita dengar nih juara, kita nggak pernah ketemu, ini juara ini. Itu dari mereka datang pakai bus nih, pakai bus. Itu aja udah beda. Beda. Kalau kami di bus tuh, wow. Ya kayak anak traveling gitu. Bercanda, anak travel. Tarki Corps. Ya. Dari masuk tuh sunyi. Busnya semua lihat ke depan. Semua lihat ke depan. Nggak ada yang lempar, nggak ada. Saat kita lihat mereka datang, semua dia, sampai parkir itu keluar tuh di komando keluar, nggak bubar, nggak baris. Karena untuk mereka ada peraturan khusus soal itu, soal apa? Di antara dua buah komando upacara itu tetap dalam upacara gitu, kira-kira gitu ya. Udahlah nggak usah dibahas. Tapi sebuah attitude itu kelihatan beda. Kita belum main musik udah minder. Kita my God, memang juara nih anak-anak. Dan ini ya proud sebagai juaranya tuh. Datang, kalau kami kan ngeliat juara, juara gitu ya. Kalau mereka ngeliat pun enggak. Lihat kita, rakyat jelata. Kira-kira gitu ya. Tapi saudara bisa bayangin, ini yang bisa dinamakan sebuah tribe. Orang-orang yang punya mindset, punya tujuan, punya gaya, punya culture, sama. Next. Jadi kalau Jadi kalau kita bisa memperhatikan itu, maka paling tidak ada 2 tribe yang harus kita jalani. Dari 2 ini saya akan pecah jadi 273 poin. Haleluya. Saya akan selesaikan dalam waktu 10 menit. Oke. Yang pertama tentu natural tribe. Apa maksud saya natural tribe? Tribe yang alami. Tribe yang gak bisa kita pilih. Yang genos tadi. Ya. Yang ada karena keluarga. Soalnya lahir di keluarga tertentu, ya kan? Lahir di keluarga suku tertentu, daerah tertentu. Saya lahir di Pekanbaru, Riau, pinggir hutan. Kotanya nggak ada di peta Indonesia. Adanya di peta provinsi saya, cuma titik lagi. Pekanbaru, kotanya namanya Rumbai. Rumbai, entah apa itu artinya. Tapi ada kotanya. Orangnya dikit. Saya lahir di situ. Papa saya orang Sulawesi, mama saya Jawa. Lahirnya di Sumatera. Culture saya Sumatera Barat. Orang Minang. Bahasa saya itu bahasa Minang sehari-hari kalau di sekolah. Di pergaulan gitu ya. Saya lahir di keluarga seperti itu. Ya. Nah, saya nggak bisa milih loh. Saya nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Nah, dalam menghadapi itu saudara, ini hal yang perlu kita timbul dalam hidup kita harusnya. Apa itu? Rasa syukur. Hari ini saya menemukan ada orang ngeluh tentang hal-hal yang dia gak bisa pilih ini. Ya, ngapa? Kenapa aku dilahirkan keluarga? Papa mama itu gak ngerti banget. Kenapa ya? Cobanya tuh banyak yang dia coba entah apa. Kenapa? Karena dasarnya dia gak bisa mensyukuri ada hal-hal khusus dalam dirinya yang Tuhan tempatkan secara khusus. Kenapa dia lahir di situ? Hanya karena kita gak bisa ngelihat itu bukan berarti gak ada rencananya. Lagi ya, hanya karena kita gak bisa lihat bukan berarti kita gak ada rencana Tuhan di situ. Bandingkan dengan kehidupan Daud, bandingkan dengan kehidupan Salomo. Bayangin itu ya. Ini jauh banget bedanya. Daud tuh, kalau kita mau kasih contoh nih,
Udah susah kita nyari contohnya sekarang. Anak udik, gembala domba, ribuan domba dia kan, amin? Enggak, 2-3 ekor, ada yang amin lagi, ya Allah. Bertobat, Fritz lagi yang amin, ya ampun. Waduh, ya awas loh Fritz. Fritz ini sahabat saya. Kami sering dimarahin kakak pembina dulu berdua. Daud 2-3 ekor, sini Salomo. Lahir udah. Ganteng, kaya, lahir. Percayalah, dia ganteng sekali. Percayalah. Istri gundik total 1000. Percayalah. Kurang ganteng apa lagi? Orangnya nyenengin banget di mudanya. Suka buat lagu buat pacarnya ya kan, Salomo. Banyak mazmur, banyak lagu. Kitab pengkhotbah dia tulis, kitab Song of Songs dia yang tulis. Itu Salomo mesranya. Ya. Daud mesra juga tapi pinggir-pinggir sana mainnya. 2-3 ekor gak ada yang lihat. Tapi Daud punya mental beda banget. Beda banget. Satu, mengetahui keberadaannya yang gak ada apa-apanya, tapi semua yang dia peroleh itu dari Tuhan, itu beda loh saudara. Kalau di sini, ya di luarnya dia tahu, secara tertulis kayaknya dia mengerti, tapi waktu menghidupinya kayaknya, nanti kapan-kapan kita bicara khusus tentang kehidupan mereka ini ya. Tapi kita bisa melihat betapa kalau orang gak begitu meresapi anugerah Tuhan yang dia peroleh dalam kehidupannya saudara. Dia kecenderungannya gak punya maksimal dari mencapai arah yang Tuhan mau. Itu natural trap. Catatan saya, kita akan tinggal yang pertama di situ. Tapi yang kedua juga hal yang penting, secondary trap. Secondary, next, ting, mantap, pas. Ini terbentuk karena pilihan. Yang tadi gak bisa milih. Your family. Keluarga inti saudara, gak bisa milih. Kalau yang ini terbentuk karena pilihan. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, secara alami, somehow orang-orang yang di sekitar kita adalah orang-orang yang memang kita tempatkan mereka di sana. Lagi ya. Orang-orang yang ada di sekitar teman-teman nih, saudara dan aku, adalah orang-orang yang memang dengan sengaja kita tempatkan mereka ada di sana. Masalahnya gini, dalam perkembangan kedewasaan kita ya saudara ya, kita meletakkan orang-orang di sekitar kita, bermula hanya kayak gini, orang-orang yang kita senang ada di dekat mereka. Kita meletakkan mereka berdasarkan perasaan senang. Ya. Bayar harganya luar biasa deh untuk membuat foto. Ini video atau foto bro? Video. Jadi. Kasih tahu dong. Bunyi-bunyi tadi udah terbuang percuma gara-gara saya berhenti barusan. Dia mau buat video. Kalau foto kan kita kasih. Kalau mau foto kasih tahu nanti kita buat ya, kita janjian lah ya. Mungkin ada yang jatuh. Saya lagi gitu, Marsha besok kemarin. Wah, Kak Marsha sih enggak datang. Kak Marsha enggak pernah kan gitu? Ya. Wih, tepuk tangan lagi. Kurang ajar. Ini live, ada live juga. Waduh, Marsnya jangan ketahuan dong. Aduh, nggak asik nih, nggak asik. Oke, ya boleh sekali lagi coba. Dia mengambil kapan momennya nih. Ya, kita tuh seringkali cuma meletakkan itu, ya, meletakkan itu. Tapi saya mau ngajak saudara melihat Lukas 6 ayat 14 sampai 16. Bisa dikeluarin gak ayatnya ya? Saya gak masukin soalnya. Lukas 16 baru kepikiran saya. Lukas 6
Lukas 6, ayat 14 sampai 16. Lukas 6, luar biasa. Multimedia tempat ini, tepuk tangan dulu ya. Cepat nih. Udah ada gerejanya ya? Gereja di mana? Di sini. Oh, puji Tuhan. Kalau nggak ada ya kami butuh banyak. Iya. Haleluya. Wah, ini bagus. Ini daftar murid-murid Tuhan Yesus berdasarkan Lukas. Oke. Simon yang juga diberinya nama Petrus. Jadi satu orang ya, Simon Petrus. Andreas, saudara Simon, satu orang juga ya. Jadi udah 2 nih. Yakobus dan Yohanes, 4 ya. Filipus dan Bartolomeus, 6. Matius dan Thomas, 8. Yakobus anak Alfius dan Simon yang disebut orang Zelot. Jadi udah berapa nih? 10. Jadi ada Simonnya ada 2. Yang satu Petrus, yang satu orang Zelot, ya kan? Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang pengkhianat. Jadi pas ya, 12. Satu yang ini. Satu itu agak bandel di terakhir ini ya, suka ngelapor-ngelapor, berkhianat-khianat, punya rencana-rencana, pakai uang persembahan. Nah, itu Yudas Iskariot. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat nama-nama ini, ya, ini untuk saya agak aneh. Bukan aneh ya. Ya aneh untuk saya. Karena somehow Tuhan Yesus memilih orang-orang dalam pemuritannya, bukan orang-orang yang similar. Simon, Petrus, nelayan. Andreas juga nelayan. Yakobus dan Yohanes, petani. Filipus, Bartolomeus, Matius, quote unquote pemungut cukai. Pemungut cukai. Orang-orang yang disebelin sama orang Yahudi. Diangkat nih, 1. Apalagi Simon yang disebut orang Zelot. Orang Zelot itu kalau hari ini kita nih EPI. Suka melawan pemerintah. Mereka ini pingin orang Yahudi cepat merdeka dengan kekerasan. Ini nih. Simon nih. Jadi saudara bisa bayangin ya, waktu Tuhan Yesus ngumpulin pemuritan. Datanglah Simon, 1, ya kan, ya. Udah gitu kan ketua kelasnya kan Simon Petrus nih kan. Yang dianggap paling tua di situ. Ya. Yang sering kali berpikir duluan, baru mikir. Tuh Simon tuh. Ngomong dulu, mikir. Ya. Sama Tuhan Yesus, orang semua takut, dia yang berani di atas badai. Dan dia teriak kan, siapa engkau di situ? Siapa? Udah jelas tadi mereka semua bilang itu hantu. Dan dia nanya, siapa itu? Dan Tuhan Yesus bilang, ini aku Simon. Kalau memang engkau itu guru, biar aku datang padamu. Itu tuh untuk saya kan. Ini badai loh, ini badai. Ini bukan sesuatu yang dia bisa lupakan ke sana. Enggak. Dan Tuhan Yesus ada sini. Dan dia jalan tanpa mikir. Tanpa ada keraguan di keterangan ayat itu, dan bilang, Simon memperkirakan dulu. Angin demikian kencang, perahu goyang dengan keras. Maka Simon mengangkat kaki kanannya, mencelupkan ke air dan berkata, wow, dingin. Dia gitu, dia langsung jalan. Tas. Dia baru ingat, waktu sudah di tengah, ya kan? Ayatnya bilang gitu, waktu dia lihat badai, jadi dari tadi itu, dia itu enggak ada sih, tapi enggak ngeh. Ngeh itu bahasa orang Indonesia mantap. Ngeh itu one level beyond understanding. Itu. Mama saya kemarin baru ngomong, Sam, itu kalian pakai kamera ya? Iya, kamera aja di mana katanya? Padahal kamera itu selalu ada di tengah ibadah. Tadi saya bilang, Mah ini loh kameranya. Ya ampun, baru ngeh. Petrus baru ngeh. Badai yang dari tadi dia rasakan, itu waktu dia jalan loh. Itu model Petrus nih. Ya, yang motong dulu telinga orang, baru dimarahin Tuhan Yesus. Petrus jangan. Ya.
Dia lakuin dulu baru. Makanya dia juga yang larinya paling duluan. Waktu menuju kuburan kosong sama lari bareng Yohanes. Tapi karena Yohanes lebih muda, Yohanes nyampe dulu. Tapi Yohanes gak nyampe masuk. Siapa yang masuk duluan? Petrus. Dia lari bareng Yohanes duluan sampai di tempat. Kayaknya Yohanes, aduh kuburan ya. Petrus dong yang melakukan dulu tanpa mikir. Petrus masuk sampai dong. Maka dia melihat ke kanan, ayatnya bilang gitu kan, baru dilihat malaikat. Itu Petrus tuh, mantap Petrus. Bayangin nih, pemucu kayak masuk. Menurut saudara Petrus gimana hari itu ya? Petrus sih, saya rasa Petrus vokal lah ya, di situ ya, pas Matius. Matius ikut kita juga, guru. Dia ikut ini. Beta punya keluarga, dia ambil dulu semua uangnya. Habis. Dia bilang bertobat, cuy. Susah loh pemuritan Tuhan Yesus nih. Belum lagi ada simbol orang zelot. Ini tukang berantem nih saudara. Ini bukan grup yang dibentuk karena kesukaan. Ini adalah grup yang dibentuk dengan sebuah tujuan. Makanya saya tutup dengan ini. Ini tutup. Terima kasih. Udah. Slide terakhir Pak, yang terakhir. Belum. Dari tutup tuh masih ada gitu. Ini tutupnya, oke? Ini tips ya. Ini tutup saya. Saya undang pemusik. Dari tutup ini nanti kita nyanyi 12 lagu. Oh di sini tuh yang belum ada itu adalah jam, fridge. Raymond tolong nanti suruh beliin. Masuk lagi pesan-pesan. Ya. Nah, tips untuk yang kita mau bawa pulang hari ini. Sadari bahwa kita ini sedang berkomunitas. Lagi ya saudara ya. Kita ini sedang berkomunitas. Kata dasar komunitas dari bahasa Latin ini untuk saya waktu tahu ini saya agak gitu ya. Kalau saudara nggak nggak apa-apa. Komunitas itu bahasa Latinnya akar katanya komunis. Komunis artinya sama. Ini dasar kata yang sama juga untuk komunikasi. Kata komunikasi punya arti gini, supaya berita itu harus disampaikan supaya kita punya kesamaan wawasan gitu. Wah bagus kan kelihatannya. Wawasan, kering. Teruskan. Ya, hadirkan sesuatu. Jadi kita di sini itu berkomunitas, bukan cuma kumpul-kumpul. Lagi ya, bukan cuma kumpul-kumpul. Saudara yang hari ini merasa, aku pengen ngumpul-kumpul temanku di sini. Dengar ya, Tuhan tetap sayang saudara. That's okay, gak apa-apa. Tapi sadari bahwa perkumpulan kita ini sedang mengerjakan sesuatu yang sama. Amin. Untuk itu satu, syukuri setiap kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada saudara. Hal-hal yang Tuhan sudah buat untuk kita di masa lampau, dengar ya saudara, ada rencana Tuhan di situ. Kalau enggak Paulus ya, maka Injil itu enggak bisa. Saya merasa bahwa Injil akan enggak secepat Rasul Paulus disebarkan di Asia Kecil. Kenapa? Karena Paulus enggak lahir, memang orang Yahudi dia, tapi dia enggak lahir di Yerusalem dengan kultur Yerusalem. Paulus adalah rasul orang Yahudi, lahirnya di Tarsis, kota Yunani, culture-nya Yunani banget. Dia kayak orang Batak, lahirnya di perkotaan Jakarta ini. Tenang. Kamu lahir di sini ya, kayaknya langsung kena. Iya, memang ada marganya sih, mukanya muka Batak. Tapi culture-nya enggak gitu.
Tapi dia mengenali culture Bataknya, ya. Tapi dia hidup di dalam lingkungannya sini. Ada rencana Tuhan yang Tuhan mau pakai Paulus. Dan waktu Paulus rencana Tuhan itu efektif. Haleluya. Kalau Tuhan mau ada manggil kita hari ini dalam situasi kita, ada sesuatu tuh saudara. Nomor 1, syukuri. Habis itu 2, kenali, pertajam supaya kita bisa mengarah ke sana. Oke? Kak, saya arahnya belum jelas. Enggak apa-apa, memang selalu enggak jelas. Tadi pagi kami di gereja, di home church, kita bahas bagaimana Yusuf menerima mimpi. Saudara udah ngerti mimpinya, kenapa baca hari ini? Dan udah ngerti ujungnya, kenapa baca juga hari ini. Sudah ditulis. Tapi bayangin waktu dia terima mimpi, dia lihat berkas-berkas gandum. Ya, hormat kepada berkasnya dia. Baru dia mimpi 11 bintang matahari bulan, hormat sama dia. Oke? Dia cuma dapat itunya. Yang menarik adalah 21 tahun kemudian, dia baru ngerti secara utuh bahwa yang dimaksud dengan mimpi tadi, yang tadinya dia terjemahkan sebagai orang-orang akan menyembah dia, ternyata lebih dari itu. Di ujungnya dia bilang gini, aku baru ngerti sekarang. Ternyata aku diutus ke sini untuk nyelamatin bangsaku dari kelaparan. Saya baru, kan dia mimpi yang lain ya, kemarin dia mengertinya lain loh. Kenapa? Karena waktu kita di awal, seringkali kita gak mau bergerak tanpa ngerti yang jelas. Dengar ya, justru kita akan makin bisa lihat jelas kalau mau bergerak. Lagi nih, seringkali kita gak mau bergerak karena gak jelas. Tapi padahal yang Tuhan mau, kita bergerak supaya makin jelas. Come on. Lakukan, amin. Jangan kemon. Ya, boleh kemon, boleh ya. Kemon boleh ya. Menerima firman. Tapi yuk lakuin. Penuhi hidup kita dengan banyak hubungan yang sesuai dengan tujuan saudara. Makin saudara kenali itu, kenali siapa yang ada di sekitarmu. Ya. Saya percaya makin engkau kenal ya, engkau akan menaruh orang yang benar di sekitar. Kalau ada orang yang menaruh orang yang salah di sekitarnya, biasanya dia mah gak kenal tujuannya. Selalu gitu. Saya mendorong saudara kenal dulu, karena otomatis akan taruh relasi yang benar. Ada orang gak ngerti mau kemana, naruh dulu, boleh juga. Tapi saya berharap saudara menaruh dasar pengenalan tuh ke dalam, bukan dari luar. Ada orang yang nyari terus keluar tanpa mendengar apa yang Tuhan taruh di dalam. Akhirnya kebingungan, banyak informasi. Tapi makin bingung. Tapi gak ngeh apa yang di dalam. Saya berdoa yang di luar akan jadi afirmasi buat yang di dalam. Karena saudara punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Jadi ada afirmasi, begitu, ngerti. Ya. Kalau nggak ada ngertinya ini ya saudara, ini akan jadi hal yang makin banyak. Dan kita berusaha mereka-reka. Kalau Yusuf enggak. Ya. Yusuf tuh udah tahu arahnya. Jadi apapun yang terjadi, itu afirmasi bentuknya. Terakhir, evaluasi dalam pertobatan. Saya tutup dengan itu. Di poin manapun kita dalam kehidupan kita, jadikan tribe saudara salah satu sarana afirmasi pertobatan. Amin ya. Paling bahaya buat kami pemimpin, saya, istri saya, kalau kami sudah gak punya orang yang bisa ngomongin. Kami berusaha, adik-adik rohani masih bisa ngomongin dan kami dengerin. Sulit. Karena di posisi kakak seringkali kami pinginnya didengerin. Nggak pingin dengerin. Maaf loh ya, maaf.
Ini pertobatan. Cerita ini selalu saya ceritain karena Kak Fani yang ngingetin saya. Satu kali kami recording yang musik programmingnya anak muda. Kenapa Kak Fani bilang, yang ini kan album anak muda. Untuk generasi, kamu harus kasih yang generasi dong. Saya, oh ya betul juga. Saya kan merasa saya anak generasi banget. Saya itu anaknya gampang mendelegasikan gitu. Itu saya banget. Saya pikir. Jadi saya kasih satu dulu Yehuda Manusama kalau saudara ingat ya. Yehuda buat aransemen bagus. Nah satu kali saya take vokal, dia lagi nggak ada. Jadi saya take dengan standar pengalaman saya selama ini. Dan saya merasa saya kakak kan. Take, Yehuda nggak ada. Malamnya Yehuda bilang, Yehuda telepon, Kak Semi ini udah take ya? Saya pertanyaan aneh. Saya bilang, sudah Jay. Ya. Jay bilang, Kak, hati-hati ngomongnya. Gini, boleh di take ulang gak? Itu saya sudah. Ini mudah-mudahan gak sampai di Jay. Kalaupun dia sampai, dia udah tahu. Saya marah. Kan dia gak ada. Kenapa? Jay, itu udah bagus loh. Udah oke. Kak, kayaknya perlu diulang katanya. Saya gak jawab lagi, saya tutup tuh telepon karena saya sebel. Saya tutup, saya marah di pinggir, jam 11 malam kalau gitu. Di pinggir tempat tidur diem. Istri saya, Kak Fani, kenapa yang? Si J, masa dia nyuruh saya ulang take loh. J, Kak Fani, ya gak apa-apa lah. Katanya kamu ini hati untuk anak muda. Baru dibilangin sedikit sama yang muda kok marah. Saya bertobat nangis saudara. Saya pikir saya kan generasi banget. Baru ada satu anak ngomongin gitu aja marah. Gak ada hubungan dengan kepemimpinan, gak ada. Tapi ternyata gengsi kita itu di posisi tertentu. Itu waduh bahaya. Ya. Punyalah tribe di sekitar saudara yang yang mengingetin arahmu kemana. Dan punyalah hati yang senantiasa bertobat. Waktu dibilangin bilang, iya makasih ya aku renungin. Mungkin belum bisa sekarang tapi aku perhatiin banget ya masukannya, thank you ya. Aku mau bertobat. Aldrin tadi mimpin, dibanding saya lihat dia mimpin dulu-dulu jauh. Ya jauh lebih bagus. Dia udah curiga, ini jauh apa? Jauh kacau gitu. Lalu jauh lebih bagus. Ya. Dulu falas. Dulu ya. Dulu. Tadi. Ya bagus. Udah gak ada falas-falasnya ya. Udah bagus ya. Tapi inilah saudara. Perjalanan kita tuh gak berhenti. Drin. Perjalanan kita semua tuh gak berhenti. Jernih kita itu sampai nanti kita bisa ngerti. Oh Tuhan itu mau bukan karena saya cuma mimpin hari ini. Ini masih di tengah perjalanan. Saudara, ada hidup-hidup orang yang Tuhan lagi percayakan hari ini dalam kehidupan pelayanan saudara. Iya, kok kayaknya ragu nih muka-mukanya. Iya. Tugas murid itu memuridkan. Goal kita itu hidup dibuka untuk banyak orang. Selain kita taruh mereka, kenapa kita taruh mereka? Karena nanti mereka juga akan membentuk tribe-tribe lain dalam kehidupan mereka. Haleluya. Yuk kita doa sama-sama. Saya berdoa tips ini bisa jadi sesuatu yang saudara bawa pulang dengan sederhana hari ini ya. Apakah kita langsung masuk perjamuan kudus?